Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Salam kebajikan dan salam Pancasila. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai lembaga-lembaga negara. Sebelum kita jauh membahas mengenai lembaga negara, perlu diketahui bahwa ketika kita berbicara mengenai lembaga negara, maka itu akan sangat berkaitan erat dengan sistem pemerintahan. Menurut Profesor Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja, koordinasi, atau hubungan di antara ketiga cabang kekuasaan pemerintah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dari pendapat beliau, sebetulnya bisa kita simpulkan bahwa sistem pemerintahan itu adalah berbicara mengenai susunan antar lembaga negara dan bagaimana hubungan di antara lembaga negara tersebut. Oleh sebab itu, perbincangan mengenai lembaga negara pasti akan sangat berkaitan erat dengan sistem pemerintahan. Lembaga negara menurut Profesor Jimli Asidiki bahwa lembaga negara itu dibedakan dari istilah lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Jadi lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat itu dapat disebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada di ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif ataupun yang bersifat campuran. Ini definisi atau pengertian lembaga negara menurut Jimli Asidiki. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa lembaga antara lain diartikan sebagai asal mula atau bakal atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha atau pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sedangkan menurut KBBI, kata negara itu berarti organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dalam kepustakaan Inggris, lembaga negara itu sering dikenal dengan istilah political institution. Sedangkan dalam kepustakaan Belanda itu dikenal dengan istilah staatsorgan. Menurut Kamus Hukum Belanda Indonesia, kata staatsorgan itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam arti sempit, lembaga negara atau staatsorgan ini dapat dikaitkan dengan jabatan dan pejabat, yaitu jabatan umum, jabatan publik, dan pejabat umum atau pejabat publik. Jadi dalam arti sempit ini, staatsorgan itu adalah pejabat umum, pejabat publik yang ada kaitannya dengan jabatan umum atau jabatan publik. Adapun dalam arti luas, lembaga negara adalah semua individu yang menjalankan law creating dan law applying function. Itulah yang kemudian dimaksud sebagai organ dalam arti luas. Berbicara mengenai organ negara, ada dua unsur utama dari organ negara, yakni organ itu sendiri dan fungsi. Jadi organ itu adalah lembaga negaranya, atau menurut definisi Hans Kelsen adalah siapa yang menjalankan fungsi
menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum. Organ ini adalah seluruh atau semua individu yang menjalankan fungsi tertentu. Sedangkan fungsi itu adalah kewenangan. Ya, kita maknai sebagai kewenangan. Jadi organ negara adalah lembaga negara, ya, organ negara yang memiliki fungsi tertentu. Jadi berbicara mengenai organ negara, lembaga negara, itu ada dua unsur utama, yakni organ negaranya itu sendiri dan juga fungsi yang melekat padanya. Menurut Hans Kelsen, ya, bahwa organ negara itu setidaknya menjalankan salah satu dari dua fungsi, yakni kalau tidak fungsi menciptakan hukum atau law creating function, itu juga menjalankan fungsi menerapkan hukum atau law applying function. Jadi menurut Hans Kelsen, ya, organ negara itu menjalankan setidaknya itu salah satu dari dua fungsi. Kalau dia tidak menjalankan atau menerapkan hukum, ya berarti dia menciptakan hukum. Di antara kedua itu. Berbicara mengenai fungsi, ya tadi di sini kita bicara mengenai fungsi, maka berbicara mengenai fungsi ini akan atau sering kali dikaitkan dengan teori trias politika. Bicara mengenai fungsi yang dimiliki oleh organ negara, maka itu seringkali dikaitkan dengan teori trias politika. Bahwa teori trias politika ini dicetuskan pertama kali oleh John Locke dan Montesquieu. Jadi apa itu trias politika? Trias politika adalah teori yang memisahkan kekuasaan di negara berdasarkan fungsinya. Tujuan dipisahkan kekuasaan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa atau agar kekuasaan itu tidak berkumpul pada satu pihak tertentu sehingga dimungkinkan untuk terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan. Oleh sebab itu kekuasaan itu harus dipisah. Kalau menurut John Locke, kekuasaan di dalam negara itu ada 3, yakni legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-undang, eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, mengimplementasikan undang-undang, dan federatif itu adalah kekuasaan untuk menjalin hubungan luar negeri. Berbeda dengan Montesquieu, dia membagi kekuasaan negara itu ke dalam 3 kekuasaan. Ya. Menurut fungsinya yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sini ada perbedaan yakni yudikatif. Berbeda dengan John Locke. Apa itu yudikatif? Yudikatif itu adalah lembaga negara yang berwenang untuk mengadili atau menegakkan hukum. Kalau legislatif itu membentuk hukum, eksekutif itu mengimplementasikan atau menjalankan hukum, sedangkan yudikatif adalah mengadili atau menegakkan hukum. Tetapi sebetulnya rekan-rekan sekalian, pemisahan fungsi kekuasaan hasil pemikiran John Locke dan Montesquieu ini saat ini dianggap tidak lagi relevan, mengingat bentuk dan sistem yang dianut oleh negara-negara di dunia ini telah mengalami perkembangan yang sangat beragam dan variatif. Lembaga-lembaga yang ada di dalam sebuah negara mengalami perubahan atau perluasan fungsi menyesuaikan dengan kompleksitas masalah dalam kehidupan kenegaraan. Kalau menurut Montesquieu, John Locke dan Montesquieu, bahwa ketiga kekuasaan itu harus benar-benar terpisah, tidak boleh saling ikut campur satu sama lain. Eksekutif dengan fungsi eksekutifnya,
legislatif dengan fungsi legislatifnya dan yudikatif dengan fungsi yudikatifnya. Jadi tidak boleh saling mencampuri. Benar-benar terpisah kekuasaan itu. Tetapi pada kenyataannya dewasa ini di negara-negara yang ada, termasuk Indonesia bahkan, menunjukkan bahwa hubungan di antara ada hubungan di antara cabang-cabang kekuasaan itu. Dan ketika berbicara mengenai hubungan di antara cabang-cabang itu, kita bisa melihat bahwa di antara cabang-cabang kekuasaan itu bisa saling bersentuhan. Kedudukannya sama dan bisa saling mempengaruhi satu sama lain, atau bisa bersinergi satu sama lain dengan berdasarkan pada prinsip check and balance, ya. Berdasarkan pada prinsip check and balance. Jadi kekuasaan yang ada tidak terpisah sepenuhnya, melainkan ada sinergisitas di antara lembaga-lembaga negara itu. Bahkan dalam beberapa hal antar lembaga negara itu bisa saling mempengaruhi. Misalnya contoh lembaga negara yang sering bersentuhan dan saling berkaitan satu sama lain dalam menjalankan fungsinya. Jadi dalam satu cabang kekuasaan, ya, pada satu cabang kekuasaan dalam suatu negara tidak lagi secara eksklusif memegang salah satu dari 3 fungsi kekuasaan tersebut. Jadi bisa jadi satu cabang kekuasaan itu menjalankan fungsi eksekutif sekaligus fungsi legislatif. Dalam atau berpijak di atas prinsip check and balance. Dan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar menurut Prof. Jimli, kita menganut sistem separation power, ya, sistem pemisahan kekuasaan. Ya, tadi menurut teorinya Montesquieu, kita menganut sistem pemisahan kekuasaan, tetapi juga kita menganut prinsip check and balance. Jadi dengan adanya prinsip check and balance ini, lembaga negara itu tidak benar-benar terpisah sepenuhnya, tetapi di antar lembaga negara ini bisa saling bersinergi, ya, bisa saling bersama-sama menjalankan suatu fungsi. Contoh misalnya berbicara mengenai fungsi membentuk undang-undang, membuat undang-undang. Ya, di Undang-Undang Dasar kita, kekuasaan, ya, cabang kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang adalah dalam hal ini adalah pemerintah dan DPR, ya, presiden dan DPR, pemerintah eksekutif dan legislatif, saling bersinergi di antara keduanya membentuk undang-undang. Berbicara mengenai pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu juga, ya, kepada lebih dari satu lembaga, yakni misalnya lembaga eksekutif dan legislatif. Contoh misalnya adalah pengangkatan Kapolri, pengangkatan pimpinan KPK, ya, itu melibatkan cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Lalu berbicara mengenai lembaga negara yang saling mempengaruhi, ya, misalnya ada upaya hukum impeachment lembaga yang satu terhadap lembaga yang lain. Dalam hal ini adalah impeachment terhadap presiden. Itu bisa dilakukan oleh lembaga yang lain, yakni DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, contoh yang lain adanya pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga yang lainnya. Misalnya eksekutif diawasi oleh legislatif. Ini kan artinya di antara lembaga negara tidak terpisah sepenuhnya, tetapi ada hubungan di antara mereka. Lalu berbicara mengenai kekuasaan peradilan, ya, tidak hanya dilaksanakan oleh pejabat pengadilan, tetapi juga dijalankan oleh pejabat-pejabat bukan pejabat pengadilan. Kalau kita bicara mengenai kekuasaan yudikatif, di dalam Undang-Undang Dasar
kekuasaan yudikatif itu ada di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tetapi pada faktanya, ya, pada sistem hukum kita, sistem ketatanegaraan kita, bahwa pihak yang memiliki kekuasaan yudikatif itu bukan hanya para pejabat pengadilan, ya, tetapi juga bukan pejabat pengadilan. Misalnya adalah dalam bidang perpajakan, ya, dalam bidang perpajakan, bahwa Dirjen Pajak itu bisa membuat kantor, ya, kantor kepala kantor pajak, ya, atau Dirjen Pajak itu bisa membuat sebuah atau bisa melakukan proses peradilan. Peradilannya adalah peradilan pajak, ya. Nanti akan Anda pelajari di mata kuliah khusus, yakni mata kuliah hukum pajak, berbicara mengenai bagaimana proses penyelesaian sengketa pajak. Ya, jadi proses penyelesaian sengketa pajak itu ada dia masuk, ya, ada di pengadilan pajak, tetapi sebelum itu juga ada yang di Dirjen Pajak. Lalu kira-kira kalau digambarkan dalam sebuah bagan, prinsip check and balance itu kira-kira seperti ini. Presiden sebagai penguasa eksekutif, ya, itu diawasi oleh DPR. Ya. DPR melakukan pengawasan terhadap presiden. Ini salah satu bentuk check and balance. Jadi presiden tidak semaunya menjalankan kekuasaan pemerintahan eksekutif, tapi juga dalam hal ini diawasi oleh DPR. Dalam bicara mengenai proses legislasi, bahwa presiden dan DPR juga saling bersinergi. Presiden dan DPR bersama-sama membentuk undang-undang. Itu gambaran dari check and balance. Contoh yang lain, misalnya produk hukum yang dibuat oleh presiden dan DPR, ya, proses legislasi yang dijalankan oleh DPR dan presiden dalam hal ini itu menghasilkan sebuah produk hukum, dan produk hukum itu bisa di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Undang-undang dalam hal ini produk hukum, ya, hasil sinergi dari pemerintah dengan DPR adalah undang-undang. Dan undang-undang itu dapat di judicial review atau dilakukan pengujian terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Ini sebetulnya bentuk dari check and balance. Semata-mata agar menjamin bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan presiden itu adalah undang-undang yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memastikan apakah undang-undang itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Itu adalah bentuk atau gambaran dari prinsip check and balance. Begitu juga dengan produk hukum yang dibuat oleh presiden, ya. Produk hukum yang dibuat oleh presiden itu dapat di judicial review oleh MA. Ya. Peraturan presiden, peraturan pemerintah, ya, ataupun peraturan-peraturan yang ada di bawah undang-undang, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah undang-undang itu dapat di judicial review di Mahkamah Agung, di MA. Itu adalah gambaran dari bagaimana kita menerapkan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi sistem pemisahan kekuasaan yang berdiri di atas prinsip-prinsip check and balance, di mana antar lembaga itu bisa saling bersinergi menjalankan fungsi tertentu, atau di antara lembaga negara ini bisa saling mempengaruhi, ya, satu sama lainnya. Ya.
Mahkamah Konstitusi membatalkan misalnya pasal dalam undang-undang, maka sebetulnya Mahkamah Konstitusi mempengaruhi produk dari lembaga legislatif, ya, yakni undang-undang. Dan ini adalah bagan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemen, di mana lembaga negara ini berkedudukan sederajat, ya, sama. Tidak ada yang lebih tinggi, ya. Berbeda dengan susunan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, di mana ada lembaga tertinggi yaitu MPR dan ada lembaga tinggi negara, yakni DPR, ya, DPA, ya, Presiden. Itu adalah lembaga tinggi negara. Ada lembaga tertingginya yakni MPR. Tetapi dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar, maka susunan lembaga negara itu tidak ada lembaga negara yang tertinggi, semuanya sederajat. Prof. Jimli Asidiki, ya, membuat sebuah kesimpulan bahwa setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan di negara kita itu terdapat 34 lembaga negara. Dari ke-34 lembaga negara itu ada 28 lembaga negara yang kewenangannya ditentukan secara umum maupun secara rinci di dalam Undang-Undang Dasar. Kedua lembaga negara itu, ya, ke-28 lembaga negara yang kewenangannya ditentukan oleh atau di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini dapat disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional. Artinya, kewenangan dari lembaga itu adalah kewenangan yang diperoleh dari Undang-Undang Dasar. Kewenangan yang disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Prof. Jimli juga mengklasifikasikan lembaga negara itu ke dalam 2 kriteria. Ya. Pertama, kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya dan kriteria fungsinya. Ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi Prof. Jimli mengatakan, beliau mengklasifikasikan lembaga negara itu ke dalam 2 kriteria. Klasifikasi yang pertama berdasarkan sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan yang kedua berdasarkan fungsinya. Ini akan kita bahas lebih lanjut. Berdasarkan atau klasifikasi organ negara dengan kriteria hierarki, berdasarkan sumber normatif, ya, yang membentuk kewenangannya, organ negara itu dibagi menjadi 3. Jadi Prof. Jimli membagi lembaga negara atau organ negara berdasarkan kriteria hierarki sumber normatif pembentuk kewenangannya. Itu ada 3, yakni lembaga negara atau organ negara lapis pertama, ya, lapis pertama, organ negara atau lembaga negara lapis kedua, dan yang terakhir adalah lapis ketiga. Organ negara lapis pertama ini sering disebut dengan istilah lembaga tinggi negara, ya, di mana lembaga tinggi negara ini dia mendapatkan kewenangannya dari Undang-Undang Dasar. Jadi lembaga negara yang mendapatkan kewenangan atau yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar adalah lembaga tinggi negara, lembaga atau organ negara lapis pertama. Sedangkan yang kedua,
organ atau lembaga negara lapis kedua itu sering disebut dengan istilah lembaga negara saja. Kalau tadi lembaga tinggi negara, maka lapis kedua ini adalah lembaga negara. Di mana lembaga negara ini ada yang mendapatkan kewenangannya dari Undang-Undang Dasar, dan ada juga yang mendapatkan kewenangan dari undang-undang. Ada yang mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar, ada juga lembaga negara yang mendapat kewenangan dari undang-undang. Lalu yang ketiga adalah organ negara atau lembaga negara lapis ketiga, di mana organ atau lembaga negara ini mendapatkan kewenangannya itu dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Jadi dasar hukum kewenangannya itu ada pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ya, entah itu melalui peraturan pemerintah, entah itu melalui peraturan presiden, ya, entah itu melalui peraturan daerah. Ya. Itu adalah organ atau lembaga negara lapis ketiga. Selanjutnya, klasifikasi organ negara dengan kriteria fungsi. Jika dilihat dari fungsinya, maka lembaga negara itu dibagi menjadi dua, yakni lembaga utama atau main state organ, dan yang kedua adalah lembaga penunjang atau auxiliary state organ. Ada lembaga utama, main state organ, dan ada lembaga penunjang, auxiliary state organ, di mana keberadaan dari lembaga penunjang ini sebetulnya baru-baru muncul, ya. Kebutuhan akan adanya lembaga penunjang atau auxiliary state organ ini bersamaan dengan kesadaran perlunya peran negara yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat, ya, dalam kehidupan warga negara. Kebutuhan atau kesadaran yang menuntut peran pemerintah untuk lebih besar lagi, sehingga dibentuklah lembaga penunjang yang fungsinya itu menunjang fungsi-fungsi lembaga negara yang utama. Tetapi ada juga yang berpandangan bahwa munculnya lembaga penunjang ini karena adanya ketidakpercayaan atau kecurigaan terhadap pemerintah, bahwa pemerintah tidak mampu atau ketidakpercayaan terhadap lembaga negara tertentu, di mana lembaga negara tertentu dianggap tidak mampu untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga perlu dibentuk lembaga penunjang yang bersifat independen. Jadi lembaga penunjang atau auxiliary state organ ini dia bisa bersifat independen atau juga bisa bersifat kepanjangan tangan dari pemerintah, ya. Fungsi yang dijalankan itu menggambarkan fungsi-fungsi pemerintahan. Bisa juga lembaga penunjang ini dia bersifat independen. Oke. Dan yang jadi tugas sepertinya itu cukup untuk materi kita, dan ada tugas belajar yang perlu rekan-rekan lakukan agar lebih bisa memahami mengenai lembaga negara ini. Yang tugas yang pertama yakni cobalah Anda cari contoh organ negara atau lembaga negara lapis pertama, lapis kedua, dan lapis ketiga. Serta sebutkan juga dasar hukum, sumber kewenangan atau sumber pembentukannya, dasar hukumnya. Lalu yang kedua, tugas belajar yang kedua yakni coba Anda cari contoh lembaga penunjang atau auxiliary state organ, lembaga negara penunjang, beserta dengan dasar hukumnya. Lebih dari satu lebih baik, sehingga Anda bisa lebih memahami mengenai klasifikasi lembaga negara ini. Seperti itu, dan untuk materi lembaga negara saya akhiri. Semoga Anda bisa memahami dengan baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.